Bang Willy, selamat pagi, selamat sore, Bang Willy. Ya, selamatkan sore. Iya, Islam Selamatkan Kristen sore. berjamaah. Selamatkan sore. Lanjut. Halo, host. Bisa dengar suara aku? Bisa, Abang Islam Kristen, Bang? Aku ini Kristen. Oke, kita punya tema, Ya. silakan Bang, 2 menit Bang. Ya, Bang. Silakan dibahas, Bang. Ya, oke. Aku di sini akan bernarasi sedikit ya. Hmm. Boleh dengar suara aku gak? Lanjut, aman, aman Bang Da, lanjut. Oke, ya. Aku lanjut ya. Aku ini Kristen ya, tapi Kristen yang sudah tersadarkan. Di sini aku akan bernarasi sedikit ya tentang siapa itu Yesus. Oke. Di sini saya akan menunjukkan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Yesus palsu atau bukanlah nama sosok yang asli, tapi sengaja diciptakan buat kepentingan tertentu dari pemerintah Roma itu sendiri ya. Nama Yesus itu memang ada 2 versi. Yang satu Yesus bernama asli Iso, yang merupakan pelafalan bahasa Suryani atau Isa dalam bahasa Arabnya. Dan yang satunya lagi Yesus yang berasal dari Ibrani, Yesua. Nah, nama Yesus yang ini berarti Tuhan menyelamatkan. Jadi nama sebenarnya dari sosok ini adalah Isa atau Iso. Nah, nama Yesus itu sendiri bukanlah nama sebenarnya. Karena nama Yesus dalam bahasa Ibrani artinya itu adalah Tuhan menyelamatkan. Bukanlah sosok nama dari Nabi sebenarnya yang bernama Isa ini. Jadi sosok yang bernama Yesus atau Yesua inilah yang kemudian dipesetkan oleh orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat serta pemerintah Romawi di zamannya, membuat seolah-olah nama Isa atau Iso ini menjadi Tuhan dengan namanya yang bernama Yesus itu. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya. Itu menurut data yang ada dan pendapat aku sendiri sih. Lanjut. Mantap. Jadi abang ini mau izin Kristen apa Bang? Mohon maaf. Iya, Kristen apa ini? Iya, Apa sebenarnya ditulis aku nih? ini Kristen yang sudah syariah. Kristen syariah. Iya. Coba. Macam mana pula? Ashadu. Coba dulu. Ashadu. Ya, begini host. Begini ya narasumber. Ashadu. Ya, kalau aku ada di roomnya Arif ya. Aku sering di komalnya Arif. Seperti itu. Kalau di komalnya Arif, beliau sudah tahu siapa aku dengan Bang Datu dan yang lain-lain. Bang Datu udah, iya. Jadi kalau kayak gitu, Willy, ya kan? Kenapa Anda tidak mau Iya, menjadi Bang. pengikut Kristus sejati? Nah, sebenarnya enggak sih, cuma banyak faktor abangku, Bang Ali. Mungkin biar waktu yang bisa menjawab ya, karena kan banyak ada faktor lingkungan, dari faktor keluarga itu sendiri ya, dan mentalnya aku sendiri yang harus dimatangkan semuanya, Bang. Nah, oke. Seperti itu. Oke, saya kuatkan saudaraku. Ya, begini saudaraku. Ya, Bangku. Itu yang hidup kamu, yang bertuhan kamu. Kita hidup di dunia ini nafsu-nafsu. Setiap manusia mempertanggungjawabkan amal ibadahnya masing-masing. Ya, sama seperti yang dikatakan di dalam Imamat 21 nomor 14 itu. Setiap manusia akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Bapak tidak akan dibebani dengan dosa anak, dan anak tidak akan dibebani atas dosa bapak. Jadi kita beragama, Bu, jangan sampai karena keluarga. Jangan sampai karena sanak saudara. Karena kelak di padang mahsyar kita itu diminta pertanggungjawaban secara pribadi. Setiap organ yang kita gunakan untuk melakukan perbuatan dosa akan minta pertanggungjawaban, akan bersaksi apa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Ingat saudaraku, nyawa bukan milikmu. Ada Allah yang memiliki. Ada Allah si pemilik segalanya. Kita dititipkan nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maswa izin di mute dulu Bang Maswa, biar Bang Ali terdengar suaranya. Bang Maswa izin ya. Ya, lanjut Bang Ali, lanjut. Bang Ali suaranya tenggelam.
Cuma agak tenggelam suaranya Bang Ali. Oke, karena tenggelam suara ya. Kalau begini aja. Ah, oke. Jadi gitu. Ya, Kamu begini jelas. Ya, tidak lanjut. ya, kamu tidak ada milik di dunia. Harta yang kamu miliki hanya titipan. Nyawa yang kamu miliki sekarang di dalam tubuhmu hanya titipan. Semua ada pemiliknya. Kita akan dikembalikan, kita akan diambil. Nyawa kita ini akan diambil. Kapan? Kita nggak tahu. Kita hanya mampu berserah diri. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali hanya kehendak Allah. Jika kehendak Allah kepada kamu, karena kamu menanti-nanti, kehendak itu datang kepada Anda. Saat Anda masih menunggu waktu-waktu yang tepat. Ingat, umur bukan milik Anda. Nyawa Anda bukan milik Anda. Saat dia diambil, kelak kamu dimasukkan ke dalam kuburan, ke dalam jasadmu dimasukkan ke dalam kuburan. Apakah di sana ada lagi pertobatan? Tidak ada. Ya Allah, aku minta 1 menit aja ya Allah. Aku hidup lagi ke dunia. Aku minta, agar aku bersahadat. Nggak ada lagi akan diberikan. Maka jangan tunggu. Allah memiliki keputusan kepada dirimu. Jangan tunggu. Jika kamu sudah menemukan hidayah, maka bersegeralah. Sama seperti kita lahir dulu, kawan. Di mana mama kita lagi di sawah. Di situ mama kita ngeden, di situ kita dilahirkan. Demikian juga mati, kelak. Demikian juga. Hanya 3 yang tak bisa ditunda di dalam dunia. Pertama lahir, kedua kematian, ketiga menemukan hidayah. Jangan ditunggu, karena nyawa bukan milik kita. Itu saudaraku. Kelak kamu di padang mahsyar diminta pertanggungjawaban. Mana saudara saudara, nggak bisa saudara saudara kita membantu kita. Oh, karena kamu sekarang ada warisan, ada apa? Toh itu semua titipan, bukan milikmu. Bukan milikmu itu. Itu milik Allah. Yang nanti kelak harta-harta yang kamu miliki, yang kamu dapatkan, itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Anak saudara tidak menjadi nilai yang bisa menyelamatkan. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya secara nafsu, antara diri pribadi dengan pencipta. Begitu. Dulunya aku ini Silakan, Kristen Pak. ya. Dulunya aku ini Kristen, tapi setelah mengenal kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan aku, maka aku berhenti menuankan manusia dan kembali ke jalan yang benar. Kesaksian aku ini Kristen, tapi setelah aku masuk koma lintas agama, aku jadi tersadarkan ya. Seperti itu adalah buat mewartakan kebenaran meskipun saat ini masih oten. Jadi di sini aku juga bersaksi ya bahwa Kenapa nggak Yesus cepat-cepat? Ya, bahwa Yesus Masya Allah. itu bukanlah Tuhan yang sejatinya, tapi hanyalah utusan atau sama seperti nabi-nabi pada umumnya. Seperti aku, itu aja dulu dari aku. Silakan abang-abang. Jadi sedikit Bang Willy, Tambahkannya. awak pun Ya. mualaf Bang Willy. Awak pun dulu di kekristenannya Bang Willy. Jadi benar kata guru-guruku semua tadi di atas, bahwa kebenaran itu tidak ditunggu Bang. Kebenaran itu harus dijemput. Hidayah pun sama Bang. Hidayah pun tidak ditunggu, tapi kita jemput. Bagaimana cara menjemputnya? Kita sudah dihadirkan, contohnya ada komal-komal lintas agama gini Bang. Kita mendengarkan dengan seksama para guru-guru kita berdakwah, menyampaikan ayat demi ayat. Itu dengan cara kita mendengarkan seksama, kita sudah disebut dengan menjemput hidayah Bang. Nah, pada saat abang menjemput hidayah, pasti ada konsekuensi yang abang dapatkan. Masalah orang tua, saudara kandung, saudara sebelah, atau siapapun namanya, tidak bisa mengintervensi kita di dalam beragama. Karena di Indonesia diperkenalkan kita bebas untuk memilih agama yang kita yakini. Namun pesan awak sesama manusia Bang di sini, dengarkan dengan akal, dengan kuping yang tenang. Sisihkan dulu keimanan, kita dengarkan beliau-beliau berkata, insya Allah hidayah itu akan
sampai ke abang. Insya Allah amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan abang. Ya, iya Bang. Ya, izin aku mau menambahkan sedikit ya. Jadi selain aku Ya, ini silakan, yang Bang. sudah tahu kebenaran juga bukan cuma aku. Ada banyak kawan-kawan kita yang sudah tahu kebenaran tapi belum mualaf. Salah satunya aku ya, Pendeta Edi, seperti Pak Karen, Pak Nugroho dan lain-lain. Seperti itu ya. Lanjut. Ya, Oh, oke. sekarang kita Karen ke Tisa Bang, memang- Bang Dwi nih ya. Iya. Bang Dwi ini kan Kristen kan? Kalau Bang Willy ini kan separuh bertobat ya. Nah, ini yang sedang Allah kemudian genapi dalam kehidupan pengikut Nabi Isa alaihissalam sampai hari kiamat. Maka ada jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lihat hari ini? Orang yang mengaku dirinya Nasrani saling membenci, saling bermusuhan, betul? Sekte lain dengan sekte yang satu tidak ada kecocokan, betul? Itu fakta, itu real. Al-Quran tidak berdusta. Nah, untuk itulah kemudian setelah ini terjadi, apa kata Allah? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, Bani Israel, Nabi Muhammadku telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal yang kau sembunyikan dari kitabmu, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Al-Quranul Karim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dinul Islam dan Al-Quran yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu kata Allah, aku memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu aku Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Orang Israel, Bani Israel, keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Yakub, turun sampai kepada Nabi Muhammad, diminta oleh Allah untuk mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah setting kalau hari ini bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Bani Israel, menerima Al-Quran sampai padanya Islam, tapi kemudian tidak menerima baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang zalim. Saya sedikit 1 menit paling lama kita mencontoh pola kehidupan dan dakwah Yesus di dalam Matius 15. Yesus mengatakan di luar Bani Israel tidak ada roti untuk mereka, tidak ada utusan untuk mereka dalam hal ini. Yesus ketika datang sebagai roti kepada Bani Israel, itu hanya santapan untuk Bani Israel saja. Ajarannya hanya untuk Bani Israel saja. Sehingga ketika ada orang Kanaan, seorang wanita datang meminta tolong kepada Yesus, apa kata Yesus? Tidak layak roti yang diberikan, yang diperuntukkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Mohon maaf, anjing katanya. Apa kata anjing pada saat itu? Benar Tuan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu wahai anjing. Tuh bahasa majasnya saya katakan. Besar imanmu wahai anjing, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Kenapa Yesus mengatakan di luar Bani Israel itu anjing? Karena anjing itu saudara-saudara, siapa yang memberikan tulang, mau dia penjahat, mau dia orang baik, iblis sekalipun, kalau itu yang mengenakkan, maka itu yang dituankan, itu yang dituhankan. Coba lihat tabiat-tabiat anjing. Jadi kalau ada orang hari ini yang menjanjikan menghalalkan segala macam cara untuk supaya hidup memuaskan biologisnya di atas muka bumi ini, menghalalkan semua yang diharamkan oleh Tuhan, tidak ada yang haram baginya, semuanya halal boleh dilakukan, maka itu adalah tabiat anjing. Kalau anjing menerima tulang dari penjahat, maka penjahat itu adalah Tuhan baginya. Kalau orang yang berwatak anjing
yang datang kepadanya setan, mengajarkan kemudian kenikmatan-kenikmatan, maka setan itu pun dituhankan. Inilah yang terjadi hari ini. Makanya ada sekelompok manusia yang melantik setan sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Sedangkan yang mereka katakan itu adalah sembahan yang benar, justru oknum tersebut mengajarkan hanya menyembah kepada Tuhan yang benar saja dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan saja. Tapi ada kelompok lain yang mencoba untuk mengambil ketenaran Nabi tersebut, nama Nabi tersebut, untuk melegalkan penyembahan terhadap iblis agar mereka dianggap sebagai pengikut jalan Tuhan, padahal sebenarnya mereka tak ubahnya seperti anjing. Walaupun setan yang memberikan kenikmatan, walaupun iblis yang memberikan kesenangan, kalau sudah merasa senang, kalau sudah merasa bahagia, kalau sudah merasa bebas, kalau tidak tertekan, hidup seperti binatang, semua bisa dimakan, semua bisa diminum, maka itulah si anjing yang akan mempertuhankan setan sekalipun, yang penting mereka dipuaskan. Saya kira begitu. Sebagai pengantar di sesi berikut, sesi ini, mudah-mudahan ada saudara Kristen yang bisa menjelaskan kepada kita materi yang tadi, dan kepada guru-guru yang ada di sini silakan ditambahkan. Saya persilahkan. Terima kasih. Ya, mantap. Mantap. Ngena ke jantung. Ada tikus di bawah, Iya, tikus ngena naik ke ke jantung. tikus naik. Tadi Tikus. naik, dia kenapa turun? Ya, Bang Willy, gimana Ya, Bang Willy? dijambak aja tuh. Tanggapannya Bang Dia Willy? kepental karena terlalu banyak menyelam. Ya, jadi begini, terima kasih buat narasinya dari Bang Suma ya. Jadi begini Bang Suma, ya jadi begini, salah satu yang membuat iman saya ini terguncang adalah narasi dari sahabat kita, atau pernah ada nifitinya dari Yonatan Nandar, bahwa Yesus itu menikah, bahkan juga berpoligami. Terus di situ aku berpikir, loh kok bisa ya Tuhan turun ke dunia jauh-jauh dari surga hanya untuk menikah? Ya, lalu setelah aku mencari dan mengecek, ternyata narasi itu benar. Dan data-datanya itu juga valid. Salah satu fakta yang terlihat di fisik Yesus adalah bahwa dia mempunyai kelamin dan testis. Lalu timbul pertanyaannya, mengapa jika Tuhan yang sejatinya harus turun ke dunia, mengapa memakai sosok berjenis kelamin laki-laki ini? Terus jenis kelamin wanita mau dikemanakan? Jelas konsep ketuhanan ini tidak adil dan tidak masuk akal. Dan masih banyak lagi data-data yang rancu dan amburadul di Bible itu sendiri ya. Tapi kebenaran di Bible itu tidak akan turun sendirinya ke pribadi masing-masing, tanpa kita sendiri yang kepo dan mencari tahu kebenarannya. Dan bukalah hati dan pikiran agar kebenaran dan fakta itu bisa masuk ke hati, bukan melainkan doktrin dan dogma dari Bible itu sendiri. Itu terlihat tadi dari narasi yang aku sampaikan. Nah, silakan dilanjutkan. Masya Allah. Sudahlah terkutuk, punya biji sakar, mati pula, nikah pula dia. Gila ini. Mantap Bang William nih. Mantap Bang William. Suara saya didengar, Bang. Dengar, Suara saya jelas, didengar, jelas. moderator. Iya, dengar. Iya. Bang, Ya, memang ya. Bang Goto. Yang Bang Goto dari mana tahu bahwa nama aku William, Bang? Yang aku tuliskan cuma Willy. Wah, hebat ini Bang Iya, Goto iya, ini gampang punya indra aja keenam nanti. sepertinya. Iya, gampang kan. Tinggal ditambah AM saja, Bang. Ya, memang dalam buku Iya. Prof Barbara Tering ya. Dalam buku Prof Barbara Tering ya, judulnya itu Jesus the Man. Memang Yesus itu pernah menikah. Yesus pernah menikah menurut budaya Yahudi ya, cerita-cerita Yahudi, mitos Yahudi. Yesus menikah dengan Maria Magdalena dengan Lydia orang Filipi. Jadi dua itu. Jadi memang beliau dinyatakan menikah. Hanya masalahnya Barbara Tering menulis bahwa Yesus itu mati dihukum rajam dulu, baru mati digantung di pohon sesuai cerita Yahudi yang tertera di Sanhedrin ya 434 itu. Jadi Barbara Tering itu mengambil saduran dari naskah Laut Mati atau Dead Sea Scroll itu. Itu tidak salah ya, karena seiring ya, sejalan dengan cerita-cerita Yahudi. Nah, begitu kira-kira Bang. Jadi memang kalau dikatakan manusia ya pasti punya istri lah. Lalu dia mau disalurkan di mana biologisnya?
Sementara dia manusia 100%, tidak mungkin dia onani kan? Tidak mungkin seorang yang dikatakan Mesia itu onani, mesti dia punya istri. Kan begitu, Bang Willy. Benar-benar Ya, Bang sekali, Ete Bang. naik. Ya, yang di bawah follow akun yang di atas, yang di bawah ini 700 ini follow akun di atas ya. Begitu kira-kira. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak menikah sebenarnya tidak masuk di akal ya. Karena ini juga ditinjau dari segi kesehatan ya. Tidak ada seorang yang mampu menahan ya, syahwatnya dalam waktu yang lama laki-laki. Tidak mungkin seorang Mesia onani, lebih bermartabat kalau dia menikah, kan begitu. Dan memang dari kisah-kisah Yahudi dan menurut histori sejarah sebenarnya Yesus memang menikah. Kenapa dikaburkan ini ya kerjanya Romawi kan? Bible itu kan baru ditulis ulang di abad keempat tanpa konfirmasi ya. Coba pikir saja, masa Bible asli Ibrani ya, asli ya, murid-murid Yesus yang bersinggungan dengan Yesus ditolak, diapokrifakan. Sementara Bible karangan orang Yunani diterima. Lukas kan itu orang Yunani, dia berdarah Yunani. Memang dia lahir di Antioquia, Turki, tapi dia berdarah Yunani. Bapaknya kan orang Athena, ibunya orang Athena. Kan begitu. Bagaimana mungkin Roma menerima Injil yang ditulis Lukas daripada Injil yang ditulis oleh Maria Magdalena, ditulis oleh Thomas, Filipus, dan yang lain. Sementara Injil-Injil itu menceritakan bahwa Yesus menikah sama Lydia orang Filipi, menikah sama Maria Magdalena. Begitu kira-kira Bang William ya. Begitu kira-kira. Oke, Bang. Boleh saya Lanjut. tambah Silakan, sebentar, lanjut Bang yang Willy. lain, silakan. Sebentar. Silakan. Ya, Bang Willy, gini loh. Abang kan sudah menemukan kebenaran itu sendiri. Tidak ada kejelasan di Kristen itu, Bang. Jadi Abang mau mempelajari yang mana dulu, Bang, supaya Abang bisa terbuka hatinya. Jangan sampai Abang menutup diri, tidak beriman, nanti masuk neraka, Bang. Gimana, Bang? Silakan, Bang. Ya, masuk Islam aja Bang William. Saya juga ini dulu Kristen loh. Iya, Masuk iya, aja iya. daripada separuh-separuh. Ya. Ya Bang Goto, ya Mbak Novi, tadi kan aku sudah narasikan bahwa jika memang jodoh nggak akan kemana Mbak Novi, ya. Jadi Begini, pelan-pelan Bang. aja lah. Biarlah Begini, untuk saat ini iya, aku cuma menjadi pendamping dari api ini untuk mewartakan kebenaran dan kesaksian, seperti itu ya. Iya. Betul. Sebentar. Ini room sudahlah penghujat, bodoh lagi. Apanya kau ini congormu kau ini? Sabar. Sudah aku ketawa, sudahlah penghujat, bodoh-bodoh lagi. Sabarlah. Tenangkan Roh Kudus. Roh Kudus apa? Roh Kudusnya. Tenang, sabar. Lanjut. Sabar dulu, Bang Eti. Kan Novi lanjut. Ketawa berguling-guling aku. Sebentar. Sudahlah, Iya, sabar penghujat. dulu, Bang Etikus. Raja penghujatnya si Zu. Sabar dulu, Bang Etikus Congor. ya. Lanjut, Kita Bang satu Novi. Bang Si Etikus. Zuma, bodoh-bodoh lagi semua. Congornya ini baru Tolong makan dulu. babi ini. Benar Bang ya. Di sini kita nggak boleh framing, nggak boleh menghujat ya. Aduh. Kita pakai data ya. bukan Yesus kawinlah. Oke, Coba lanjut. Kak Nopi, coba Bang Willy sama si Ewi ini coba diskusi. Coba kita dengarkan. Bang Yesus Willy kasih pencerahan, Bang Willy. kawinlah. Kasih pencerahan dia, Bang Willy. Kasih pencerahan. Silakan, Bang. Sudahlah bodoh, Silakan, Bang penghujat Willy. lagi. Baptis ulang dulu. Wajarlah. Jadi Bang kau Willy, ini jangan guru sampai semua memang baptis begitu. ulang kau. Kalau Sudah kau jadi sering-sering ku penghujat, dengar narasimu bodoh itu lagi. mengingkari Bibel. Kalau kau Aduh, mengingkari Bibel, ku baptis sejak ulang bila kau. Yesus Dalam kawin, nama Willy? Tuhannya Yesus si Eu dibaptis ulang. Sekarang kau bernarasi lagi, sudah kembali ke Kristen kau. Lanjut kan Novi, lanjut. Bang Etikus di report. Bang Etikus di report. Modal congornya, modal Kenapa congor dia. Iya, Modal congornya ada dia. user, Katakan, Bang. Ada user ini, user Di report ada dia. user. Parah kali Jadi Bang begini ya. Etikus. Sebentar, aku narasi sedikit. Jadi ayo OT-OT Oke, kalau silakan. mau naik silakan. Aku sarankan bertanya saja lah ya. Lebih baik bertanya daripada naik hanya buat modal ngeyel saja dan ilmu congor. Bahkan OTN sekelas aku pun hanya bertanya saja. Oke, lanjut. Iya, kita ada tamu ya. Kita ada tamu. Kok udah turun si usernya. Gini Bang Willy. Seperti orang tua saya berkata ya kan. Orang tua saya kan mantan OTN ya.
Ya, ya. Janganlah menunda keimanan kita gitu. Kalau kita sudah tahu kebenaran itu gitu, yang mana kebenaran itu sudah terungkap di hati dan pikiran itu, Bang, silahkan logging kemana Abang mau. Itu aja, Bang. Jangan Abang di sana tidak, di sini tidak, tergantung-gantung nanti Abang seperti kuntilanak, Bang. Di bumi tidak, di langit pun tidak, Bang. Ngerti? Ya, 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 Mbak Novi. Ya, aku paham. Gitu, Bang. Ya, makanya begitu, Bang. Orang tua saya juga mantan oten. Jadi 80% di keluarga saya masih oten semua, Bang. Ya. Sekali saya bertanya, nanti saya takut mereka tidak mau bersaudara lagi. Saya biarkan. Saya cukup naik sekali saja, ya kan, Bang? Tolong Abang, bukan saya minta tolong. Hanya Abang yang bisa menyelamatkan diri Abang sendiri, gitu loh. Tanya hati dan pikiran Abang. Kalau hati sudah berkata, pikiran pasti mengikuti. Ya kan, Bang? Ya. Nah, silakan. Jadi jangan Abang jangan tergantung-gantung gini, Bang. Karena tergantung-gantung ini nggak enak, Bang. Nanti nggak bisa Abang seperti kuntilanak di bumi tidak, di langit pun tidak. Ya, ya benar Mbak Novi. Ya, silakan. Semua yang Mbak Novi narasikan itu benar. Ya, tapi sebenarnya begini Mbak Novi, orang-orang seperti aku ini banyak ya, sama seperti Pendeta Edi, Pak Karen, Pak Nugroho, ya, saya sendiri, Weleng Gray. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sudah sadar dan tercerahkan seperti saya. Sebenarnya hakikat aku ini udah Muslim. Hanya saja aku ini belum bersyahadat, seperti itu ya. Lanjut. Bang, salah, Bang. Abang mengatakan Abang Muslim, cuman sebelum bersyahadat, Bang. Kita mengaku diri kita Muslim, kita harus bersyahadat, Bang. Bersyahadat satu dan melaksanakan perintah-perintah dari Muslim itu sendiri, Bang. Itu baru kita mengatakan diri kita Muslim, Bang. Sementara Abang tidak bersyahadat, tidak bersunat pun tidak, dan tidak melaksanakan perintah-perintah dalam Muslim itu, Bang. Abang bukan Muslim, Bang. Abang tajol, Bang. Kagak jelas, ya. Biarin sudah ini, Mbak. Ya, tadi narasi aku sudah sampaikan, Mbak Novi. Bahwa banyak yang begini, harus Bang. dipertimbangkan, Mbak Novi. Mulai dari lingkungan, keluarga, kan, dan Sebentar, mental Bang. aku sendiri. Sebentar, Bang. Jika semuanya Sebentar, itu Bang. sudah aku persiapkan, ya barulah aku mungkin bermualaf. Aku kan sudah sampaikan tadi, kalau jodoh nggak akan kemana. Ya, lanjut. Gini, maaf Bang, Abang ikut bertanya dulu sama Abang. Abang sekarang umur berapa? Umur 40-an lah. Ya. Oh, 40, kalah dong sama bapak saya. Bapak saya mualaf umur 13 tahun. Cuma satu pertanyaan dia. Kenapa Kristen ini tidak berbahasa asli? Kenapa berbahasa macam-macam katanya? Ada bahasa Karo, ada bahasa Batak, ada bahasa Indonesia. Mana bahasa aslinya? Dia tanya sama pendetanya. Apakah jawaban pendetanya? Imani saja. Sudah benar Tuhan menunjukkan kepada kita. Jadi Tuhan yang Tuhan yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti Tuhan. Itu jawaban pendeta, ya. Itu yang nggak bisa diterima sama dia. Ya, sama bapak saya umur 13 tahun. 13 tahun masih SMP, dia mualaf. Ya, Bang ya. Abang sudah 40 tahun, masih banyak pikiran Abang. Wah, itu kalah sama anak SMP, Bang. Kalah Bang sama anak SMP. Masih hebatan bapak saya, Bang. Saya tidak menyarankan Abang ke Islam, tidak. Tidak, saya tidak menyarankan Abang ke Islam. Tapi Abang kan sudah mengatakan kebenaran itu gitu loh. Silahkan cari kebenaran itu, Bang. Tapi jangan ditunda-tunda. Kalau Abang sudah menemukan kebenaran itu. Maaf, Abang menemukan kebenaran itu tidak di Islam atau di Buddha, di Hindu, di apa. Silahkan Bang, login gitu loh, Bang. Supaya Abang tidak seperti kuntilanak, aku bilang. Ya, Bunda Novi, tidak seperti mungkin kuntilanak. ada pencerahan dari ya silakan. Bang Zuma kelebihan itu. Ya, mungkin ada pencerahan dari Bang Zuma untuk Bang William ini kelebihan-kelebihan Islam daripada agama lain mungkin Bang Zuma, silakan supaya lebih dikuatkan lagi Bang William ini. Monitor mungkin Bang Zuma, monitor. Mungkin ada kiat-kiat ini ya. Ada masukan dari Bang Zuma buat Bang Willy ini. Ya, mungkin ada sedikit kelebihan-kelebihan Islam mungkin yang bisa diceritakan gitu.
Ya, Bang Goto, Kepada Bang William. jangan panggil aku Bang William lah. Aku jadi malu, Ya Bang. kenapa? Itu Panggil nama kamu. Willy aja. Itu kan nama-nama bule itu. Nama-nama Iya, bule, iya. nggak pantas aku pakai. Ya lanjut. Bang Willy aja kalau gitu. Oke, jadi gitu ya, sedikit lagi ya itu apakah tidak ada satu Ya, agama Bang pun Willy aja di muka kalau bumi silakan. ini selain daripada Ya. Islam yang berasal daripada Allah. Di luar daripada Islam itu semuanya kafir. Ada tamu dulu Bunda Novi, disapa dulu di sampingnya Bang Novi. Ya. Siapa lagi udah turun dia? Udah turun, Oke, Bang. oke Bang Novi, Bunda Udah Novi turun, ada Bang. tamu di samping itu Bunda Novi. Disapa dulu. Mana ada lagi udah turun? Udah turun, Bang. Udah turun dia. Jadi gini, saudaraku. Itu ya, innan di Allah Islam. Ya, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah hanyalah Islam. Bukan agama-agama yang lain. Hanya satu agama daripada Allah, ajaran para nabi. Apa itu Islam? Syarat masuk Islam apa? Syahadat. Memberikan pengakuan baik dari lisan dan batin kita. Pengakuan kita atas esensi pencipta yang kita yakini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat Muslim. Jadi jangan kamu mengaku Muslim, tetapi kamu tidak mengeluarkan lisanmu, hatimu, batinmu untuk bersahadat atau bersaksi. Satu lagi, untuk menguatkan keraguan mungkin selama ini, saya mengenalkan sedikit terhadap esensi Allah, ilmu tauhid secara akal. Ya, tauhid secara akal di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan dan menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk mengenal esensi Allah itu dengan ilmu tauhid. Ya, mengenali Allah dengan sifat-sifat yang dia kenalkan dirinya di dalam Al-Quran. 99 sifat Asmaul Husna namanya. Lewat sifat ini kita mengenal esensi, bukan dengan zohir, mata zohir, bukan, tapi rasa. Karena apa? Karena dengan rasa kita bisa menjangkau kemahagungan Allah. Karena Allah itu maha agung, tidak akan mungkin retina mata kita yang sebesar upil mampu menangkap Sang Maha Agung itu. Tidak akan mungkin. Mustahil. Karena jarak 100 meter saja kita tidak mampu melihatnya. Tetapi dengan perasaan batin, rasa kita bisa mengenali Allah. Dengan batin kita bisa melihat kemahagungan Allah lewat sifat-sifat yang telah dijabarkan dan dijelaskannya di dalam Al-Quran. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan selain Allah yang maha hidup dan maha menghidupkan. Allah itu maha hidup. Kita hidup, tapi bukan maha hidup. Kita sebentar lagi diambil, mati. Kita nggak kekal. Ada Sang Maha Kekal. Maka kita harus menyadarkan diri kita. Siapa esensi yang melahirkan kamu? Setelah kamu lahir, kamu tumbuh. Atau yang mengatur bagaimana jasadmu dibentuk di dalam tubuhmu. Nah, di dalam rahim ibumu. Siapa yang mengatur? Hidungmu diletakkan ke bawah. Kenapa? Allah lebih tahu. Karena kalau diletakkan ke atas, hujan akan masuk ke dalam. Kenapa harus dibungkukan ke dalam ini lubang hidung? Agar apa? Agar tidak kena hujan. Kamu gak akan bisa berdiri di tengah hujan nanti. Jadi jelas Allah itu mengatur, maha mengatur segalanya. Esensi siapa ini? Yang mengatur semua. Jari kita saja. Kenapa tidak diratakan? Siapa yang mengatur ini? Allah. Maka Allah maha mengatur, maha berkuasa atas segala, maha tahu.
Kalau dia panjang, nyongkel hidung nggak bisa. Ya, nyangkut dengan ini. Maka diturunkan. Ya, Allah lebih tahu fungsi dan makna, diatur segalanya. Ya, la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Lalu di dalam Al-Baqarah ayat 186 dikatakan, hai Muhammad, jika umatku bertanya tentang aku, katakanlah, sesungguhnya aku itu dekat kepadanya. Tidak berbatas manusia itu dengan pencipta. Dengan Allah itu tidak berbatas. Allah itu ada di dalam hati. Ada di dalam diri kita, di dalam esensi kehidupan kita. Tidak ada satu esensi pun di muka bumi ini yang tidak bergantung kepada Allah. Qul huwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Katakanlah Allah itu satu. Allah esensi, tempat bergantung seluruh esensitas di dalam alam semesta. Hanya kepadanya semuanya bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada ya satu esensi pun tempat dia bersekutu. Tidak bersekutu dengan apapun untuk menciptakan segalanya. Allah tidak pernah membutuhkan orang lain, membutuhkan satu benda atau dari ciptaan. Tidak pernah. Allah maha berkehendak. Ya, Allah maha tunggal. Dia Ya, kita berlaku sapa tamu dulu, Bang. kuasa-kuasanya. Ada tamu ini, Bunda Novi disapa dulu, samping Bunda Novi ada tamu ini. Iya, Bang Men AA, silakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aja 1 menit. Ini untuk Bang Willy. Jadi benar di Islam itu la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Kewajiban kita cuma mengingatkan aja. Kembali ke Bang Willy-nya sendiri. Mungkin beliau ada urusan-urusan lain, ada faktor lain yang harus diselesaikan pelan-pelan. Jadi intinya kita doakan aja beliau biar cepat dapat hidayah. Jangan terlalu memaksakan beliau. Cuman itu aja dari saya. Terima kasih sebelumnya ya, semuanya sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma barangkali mau memberikan pencerahan kisah-kisah yang membuat Bang Willy menarik. Silakan Bang Juma. Kayaknya yang di bawah pada typing begitu. Silakan Bang Juma, monitor Bang Da. Ya, Masya Allah. Saya baru nyimak lagi nih. Kita materinya apa lagi? Masya Allah. Jadi sekarang ini Bang Da mohon izin tadi beliau Bang Willy ini mungkin ingin mendengarkan dari